Selamat sore sahabat Femina, para wanita karir di mana saja berada yang sudah berkumpul di Facebook page Femina Media dan juga mungkin berkumpul di Facebook page Women Leadership Network. Selamat sore semuanya, apa kabar hari ini? Saya yakin sebagian di antara kita sudah mulai ngantor dan mungkin mengakses live Femina ini dari kantor, tapi juga ada yang masih di rumah atau sedang kegiliran untuk bekerja dari rumah. Oke, selamat sore untuk semuanya. Kali ini giliran Femina akan ngobrolin tentang karir. Ngobrolin masa depan kita selepas COVID-19. Diakui atau tidak, ini memang saat yang menggelisahkan ya. Pandemi COVID-19 ini mengubah banyak sekali aspek kehidupan kita sehari-hari, termasuk dunia karir yang kita geluti sehari-hari. Sebagian orang COVID-19 dianggap sebagai kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, juga karena ada perubahan misalnya sistem kerja yang mendadak, lalu juga banyak industri yang melemah atau bahkan mati suri, dan pada umumnya semua membuat kita menjadi lebih khawatir mengenai masa depan kita. Tapi kalau Femina ingin mengatakan seperti ini, ketidakpastian itu perlu diurai, perlu dibicarakan, dan jangan hanya berhenti dibingung aja gitu. Jadi atau merasa sangat tidak berdaya. Nah, itu sebabnya kita berkumpul hari ini sama-sama di Facebook Femina Media untuk membicarakan hal ini. Nah, kalau kita bicara mengenai masa krisis, biasanya suatu kelompok, suatu organisasi, sebuah kantor dan lain-lainnya itu akan menoleh ke leadernya. Karena semua orang sepertinya membutuhkan gantungan. Dan pada masa COVID ini, kita banyak sekali berbicara mengenai leader seperti apa sih yang dibutuhkan atau yang akan mampu keluar dari masa ini. Gitu. Nah, bicara mengenai leader, Femina dan Accenture pada tahun 2020 ini, kita mengeluarkan sebuah hasil survei mengenai The Culture Maker. Jadi the culture maker itu kalau secara sederhana adalah melihat sebetulnya karakter pemimpin di masa depan itu seperti apa sih gitu. Dan diketahui bahwa seorang pemimpin yang mempunyai karakter culture maker itu dia akan mampu mengedukasi lingkungan kerjanya menjadi lebih setara gitu, melalui berbagai aksi yang dia lakukan dalam kegiatan sehari-hari dia dalam memimpin sebuah kelompok atau suatu organisasi dan lain-lainnya. Nah, yang menarik dari penelitian itu disampaikan bahwa di dunia ini sebenarnya cuma ada 6% pemimpin yang memiliki karakter yang disebut sebagai the culture maker itu. Tetapi perempuan itu jumlahnya banyak gitu. Nah, ini menarik mengapa wanita lebih banyak mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang culture maker, seorang leader yang bervisi masa depan di lingkungan kerjanya. Nah, di dalam culture maker ini yang kaitannya dengan obrolan kita hari ini adalah seorang culture maker, leader yang memiliki karakter culture maker itu selalu memberikan kepercayaan dan kebebasan dalam berkreativitas. Dan dia juga sangat mendorong fleksibilitas jam kerja dan tempat kerja bagi timnya. Gitu. Kita tahu COVID-19 ini semua gitu. Kita bekerja dari rumah, kita berkreasi tanpa banyak supervisi mungkin gitu. Kita hanya bertemu dengan supervisor itu beberapa kali dalam seminggu dan lain-lainnya. Ini sesuatu yang menarik. Jadi pertanyaannya, apakah karakter culture maker inilah yang dicari atau yang paling pas untuk kita bisa melewati masa krisis COVID-19 ini. Nah, jadi tema kita pada hari ini, karir series kita adalah mencari the culture maker, bersiap untuk masa depan atau dunia kerja kita yang berubah. Oke, jadi tadi saya sudah menyebutkan mengenai Accenture dan acara pada sore hari ini juga merupakan kerjasama Femina bersama Accenture Indonesia. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya selalu dalam mendorong kemajuan perempuan terutama di dunia kerja. Nah, teman-teman yang sudah ada di Facebook page Femina Media dan Women Leadership Network, hari ini Femina punya tamu-tamu yang luar biasa hebat, pemimpin-pemimpin perempuan di berbagai industri yang nanti kita akan
istilahnya pick your brain ya. Kita akan dengar cerita mereka, mungkin juga opini mereka mengenai dunia kerja pada saat ini dan juga prediksi masa depan kita akan seperti apa sih gitu. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang punya banyak sekali pertanyaan, kegelisahan mengenai dunia kerja masing-masing, silahkan bisa menulis di kolom komen. Nanti kita bahas di sini sama-sama. Oke. Saya akan memperkenalkan satu persatu tamu kita pada sore hari ini, dimulai dari Mbak Nurdiana Darus, ini biasanya dipanggilnya Mbak Ade, Head of Corporate Affairs and Sustainability dari Unilever Indonesia. Nurdiana Darus adalah eksekutif yang telah memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman dalam pengembangan program strategis, advokasi hingga manajemen operasi di bidang kelapa sawit, plastik, dan inisiatif keberlanjutan lainnya. Dan beliau ini sebelum bekerja di Unilever Indonesia adalah menjabat sebagai Deputy Minister di Badan Nasional RED, yaitu Reduction of Emissions Due to Deforestation and Forest Degradation Republik Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Senior Manager di Accenture, Executive Director di Indonesia Palm Oil Pledge, dan kini beliau bekerja di Unilever Indonesia sebagai Head of Corporate Affairs dan Sustainability. Selamat sore Mbak Ade. Sore Mbak Peti. Apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Suara saya kedengaran ya? Luar biasa, pokoknya kedengeran bagus. Mbak Ade ini lagi di rumah ya kalau lihat background-nya? Di rumah, work from home tentunya. Work from home tentunya. Nanti aku mau dengar ya, saya punya banyak sekali teman di Unilever, udah pasti. Tapi saya mau dengar apa sih yang terjadi di Unilever yang sangat besar itu di masa COVID ini. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ade. Thank you. Saya akan ke pembicara berikutnya. Pembicara berikutnya adalah Michelle Cokrosuputro, CEO dari Danliris Group. Oke, Michelle ini meneruskan bisnis keluarga dan sejak tahun 2004 beliau menjabat sebagai CEO dari Danliris dan membawahi 5 anak perusahaan. Dan sejak 2019, Michelle juga merupakan CEO untuk label Major Minor dan Paramount Lifestyle. Kiprahnya sebagai pemimpin muda selama lebih dari 1 dekade juga membawa Michelle dianugerahi Top Leader on CSR Commitment 2018. Selamat sore Michelle, sudah ada di sini kah? Halo. Boleh dinyalakan? Hi everyone. Hai Michelle. Halo Mbak Peti. Ya, ini di rumah juga ya Michelle? Enggak, di pabrik di Solo. Di pabrik di Solo, oke. Iya. Nanti ngobrol-ngobrol ya di Solo, senang banget rasanya kalau saya ke Solo pasti liburan gitu, tapi Michelle bekerja ya Michelle ya. Iya benar. Oke, kita nanti jumpa lagi ya Michelle, terima kasih banyak untuk waktunya. Tamu kita yang berikutnya, ini tidak kalah seru, ini tamu saya seru-seru banget nih sore hari ini. Tamu saya yang berikutnya adalah Devi Atamimi, Executive Director Strategy dari Hakuhodo International Indonesia. Devi bekerja di perusahaan agensi kreatif yang berasal dari Jepang. Siapa yang nggak kenal Hakuhodo ya? Kalau orang media, orang agensi, perusahaan-perusahaan pasti kenal sekali dengan perusahaan ini. Dan selain itu, di ASEAN, Devi juga dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Institute Director of Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN, sebuah think tank strategis untuk 6 negara ASEAN. Dan posisi ini menjadikan Devi sebagai orang non-Jepang pertama dan pemimpin perempuan pertama yang berada dalam posisi tersebut. Halo Devi. Halo, selamat sore Mbak Peti. Selamat sore. Sama-sama, terima kasih juga untuk waktunya ya. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol, saya pengen denger tuh kalau dari Devi, kalau di ASEAN tuh situasinya gimana sih? Pasti kan punya banyak cerita mengenai itu ya Dev ya. Oke, nanti kita kembali ke Devi. Dan tamu saya yang terakhir, tamu Femina yang terakhir, ini juga tamu penting banget, partner kami dalam menyelenggarakan acara ini. Debbie Alishinta, Inclusion and Diversity Lead dari Managing Director Accenture di Indonesia. Mbak Debbie ini adalah seorang pakar Organization Transformation and Human Capital yang sudah bekerja di industri ini selama 19 tahun.
Dan pengalamannya sebagai konsultan tidak hanya berfokus pada industri sumber daya, tapi juga layanan finansial. Dan Mbak Debbie ini memiliki pengalaman yang sangat luas untuk topik-topik misalnya business and organization transformation, organization design and effectiveness, human capital strategy, system implementation, dan lain-lainnya. Sangat tepat untuk kita tanyakan kepada beliau nih, kita harus ngapain di kantornya masing-masing karena perubahan COVID-19 ini. Dan kini Mbak Debbie menjabat sebagai Inclusion and Diversity Lead, Managing Director dari Accenture di Indonesia. Halo. Hai Mbak Debbie. Halo Mbak Peti, selamat sore. Kita udah nggak jumpa berapa lama? Selamat sore. Sudah lama banget ya Mbak, ada 5 bulan lebih kali ya. 5 bulan. Kita nggak ketemu dari sejak bulan Desember berarti ya. Januari kita sudah nggak ketemu kan ya? Betul. Oke, saya mau dengar ceritanya Mbak Debbie juga dengan Accenture yang ada di mana-mana menggurita di seluruh Indonesia itu. Dan kalau buat Mbak Debbie khusus kita pengen diceritain dunia kerja kita tuh kayak apa. Saya membaca beberapa studi dari Accenture yang terbaru, yang global itu juga menarik banget gitu. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai itu ya Mbak Deb. Baik. Ya. Oke, sudah ada 4 tamu kita. Saya ulang kembali untuk teman-teman yang baru bergabung di Femina Media. Hari ini kita punya tamu Nurdiana Darus, Head of Corporate Affairs and Sustainability dari Unilever Indonesia. Lalu kemudian Michelle Cokro-Saputro, CEO dari Danliris Group. Lalu kemudian Devi Atamimi, Executive Director Strategy dari Hakuhodo International Indonesia. Dan kemudian yang terakhir adalah Debbie Alishinta, Inclusion and Diversity Lead, dan juga Managing Director dari Accenture di Indonesia. Oke, teman-teman yang berempat ini saya punya pertanyaan untuk berempat sama-sama nih. Pertanyaan saya hanya satu, tapi saya penasaran banget. Untuk Mbak Ade, untuk Mbak Devi, untuk Mbak Debbie, dan untuk Michelle. Ini kalau saya menyebutnya sebagai basa-basi COVID. Kalau kita COVID ketemu teman pasti tanyanya ini. Tapi saya mau nanya juga. Teman-teman boleh tolong cerita nggak situasi dan perkembangan sistem kerja di tempat masing-masing? Apa yang berubah selama masa COVID ini? Jadi mungkin bisa dicerita berapa persen WFO, berapa persen WFH atau bagaimana dan lain-lainnya. Itu mungkin bisa dimulai dari Mbak Ade. Oke. Saya mulai work from home itu dari tanggal 16 Maret, Mbak Betty. Sampai hari April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Iya. 5 bulan. Lumayan ya. Lumayan. Yang paling berbeda mungkin begini, kalau ya tentunya kan kalau semuanya tadi kan Mbak Betty sempat cerita, kalau leaders kayaknya wah semuanya tangguh, kita semuanya kuat gitu ya. Tapi sebenarnya terus terang capek sih memang. Dan kita harus benar-benar bisa mengatur waktu kita sendiri akhirnya. Karena kalau nggak kita yang ngatur, waktu dengan anak-anak juga habis untuk kerja. Jadi waktu kerja itu melebar ke waktu keluarga. Nah itu yang berat sih. Nah itu mencari balance itu yang menjadi skill sendiri. Skill yang harus ditemukan selama COVID ini sepertinya Mbak Betty. Udah ketemu belum? Kadang-kadang ketemu. Disimpan dulu nanti aku tanya itu ya. Oke, Mbak, boleh ke Mbak Ade dulu sebentar. Mbak Ade mau nanya, ini WFH-nya seluruh kantor sampai saat ini? Sampai saat ini. Jadi yang headquarters, yang head office ya, yang berada di BSD itu semuanya kami work from home dari tanggal 16 Maret. Yang kerja tetap di kantor adalah teman-teman yang di pabrik, Pak Betty. Oh, pabrik ya, karena pabrik tetap harus beroperasi ya. Ya, pabrik tetap jalan. Oke, nanti kita tanya sama Michelle nih, ini deritanya Michelle nih. Oke, makasih Mbak Ade, kita akan kembali ke Anda. Sekarang saya mau tanya ke Michelle langsung. Iya. Gimana Michelle? Update-nya gimana? Hai. Iya, jadi kalau dari Danliris sih dari sejak awal Juni udah 100% yang di Solo masuk. Cuman yang di Jakarta, our head office emang kan di Equity Tower tuh beberapa kali ada yang positif-positif. Jadi sekarang bukan work from home tapi kayak work mobile. Karena kita banyak sekali kan mesti ngurus ke pelabuhan dan sebagainya gitu. Jadi dia work mobile aja gitu. Kalau seperlunya ngambil data atau ngambil perlu office things ya ke office kita, habis itu keluar lagi gitu. Jadi just for necessity aja gitu. Tapi kalau yang di Solo semua udah full.
Sudah full. Iya. Deg-degan gitu. Kalau full begitu deg-degan nggak? Kalian kan pekerja pabriknya atau karyawan itu lebih dari 500 orang belum? Bukan? Kita 10.000 orang satu kompleks. Oke. Iya, jadi memang kita sudah kami terus bekerja sama dengan Dinkes juga, Dinkes Sukoharjo. Terus juga kita terus menerapkan juga prosedur-prosedur kesehatannya. Juga kalau sampai ada yang suaminya siapa sakit itu karyawannya langsung off gitu. Oke. Nah, terus nanti langsung satu line dari production-nya dia itu teman-teman sekitarnya kita juga langsung tes gitu. Jadi dia nggak bisa berpindah-pindah. Jadi kita sudah menerapkan protokol gitu-gitu yang intinya kita terus mengidentifikasi, nge-trackin orang-orang siapa yang kena, siapa yang sakit, yang nggak enak badan. Jadi biasanya begitu mereka positif, orang itu sebenarnya udah 2-3 minggu udah nggak masuk di pabrik gitu. Jadi so far sih masih terkendali. Masih terkendali ya, mudah-mudahan terus terkendali dan semua sehat ya. Amin. Oke, terima kasih Michelle. Sekarang saya mau ke Devi. Apa ceritamu, Dev? Sekarang sebenarnya kamu tuh ngantornya di mana? Di Singapura, di Vietnam, apa di mana gitu? Karena saya sebenarnya role-nya ada 2, jadi untuk kebanyakan base-nya di Indonesia tetap. Dan kalau yang kantor, ini ada 2 cerita jadinya Mbak Peti, seru selalu. Boleh. Ya. Kalau yang di Indonesia, di kantor kita itu sebenarnya sama Mbak Ade tadi, di 16 Maret tuh kita sudah WFH full, lalu mulai kembali fleksibel itu sejak transisi PSBB. Jadi bukan berarti kita kembali work from office, tetapi kita kantor buka. Tadinya tuh totally tutup, tidak boleh ada yang masuk. Sejak minggu kedua Juni itu kita memperbolehkan karyawan yang sangat penting sekali untuk datang ke kantor. Misalnya kayak tim finance gitu ya. Ada begitu udah pasti ya. Betul. Atau tim IT juga yang karena kita semua IT based jadinya ya sejak online ini mungkin bergantian. Dan beberapa rekan-rekan yang karena base kita kan creativity gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin secara frekuensi akan jauh lebih mudah dibahas kalau bertatap muka. Ya, tapi itu betul sekali cerita saya itu sama. Betul. Sangat diminimalisir. Jadi untuk hal-hal yang super penting dan super urgent aja. Kalau untuk yang ASEAN karena kita dari dulu sudah cukup terbiasa untuk bekerja remote ya. Ya, remote Zoom. Jadi kita menggunakan Zoom tuh sebenarnya udah cukup lama gitu. Jadi tidak terlalu, of course, terasa perubahan yang cukup besar juga gitu ya. Biasanya kita traveling keluar dan benar-benar merasakan bagaimana atau apa yang terjadi di rekan-rekan negara tetangga. Sekarang ya cuma hanya bisa bertatap muka aja. Jadi semua pekerjaan untuk role-nya Devi di ASEAN itu dilakukan virtual. Saat ini begitu. Saat ini begitu. Karena tentu kita tidak mau traveling sama sekali kalau bisa harus gitu. Betul. Dan beberapa negara ASEAN kan memang masih nutup juga kan, kayak Singapura itu kita belum bisa diterima olehnya kan. Betul, masih banyak. Dan dari kantor pun tentunya menyarankan untuk tidak traveling dulu. Oke. Terima kasih Devi. Nanti saya akan kembali ke Anda. Mbak Deb, gimana Mbak Devi di kantormu? What happened? Sama mungkin sama yang lainnya, kami sudah melakukan work from home dari bulan Maret. Jadi mungkin udah sekitar berapa tuh, lebih dari 5 bulan ya. 5 bulan ya. Betul. Dan memang kita masih continue work from home. Kalau ditanya sampai kapan, sampai further notice, Mbak Peti. Sampai further notice. Ya betul. Jadi memang directionnya masih work from home, meskipun kantornya sendiri sudah buka dari bulan Juli kemarin, tapi hanya sedikit. Jadi kalau memang ada urgent, kayak misalnya kan kita kerja butuh kadang-kadang support dari sisi infrastructure, kalau ada isu, nah datang ke kantor. Tapi memang sangat sedikit, less than 10% dari orang total employee yang masuk gitu, hanya untuk urgent thing. Dan kita pun juga terpaksanya memang kerjanya mostly berhubungan dengan klien karena kami konsultan, dengan kliennya pun juga melalui video conference gitu. Ada beberapa project yang kita sudah kembali jalan di tempat klien, datang ke tempat klien, tapi itu pun juga protokolnya juga sangat ketat, betul Mbak. Jadi memang nggak, misalnya kalau proyeknya misalnya awalnya ada 10 orang, nggak boleh 10-10-nya juga datang di tempat klien gitu. Jadi memang harus digilir ya, seperti itu sih Mbak. Apakah Accenture ini kan perusahaan multinasional ya, atau perusahaan asing, sebenarnya ada head office-nya gitu ya.
Apakah Accenture ini menerapkan kayak misalnya sekarang yang lagi ramai dibicarakan adalah hampir semua perusahaan yang berasal dari Silicon Valley kayak Facebook, Twitter dan yang lainnya itu bahkan sudah dikatakan mereka akan masuk kantor mungkin 2022 gitu atau 2021 akhir gitu. Kalau dari kami memang terus terang Mbak, seperti tadi saya bilang, memang direction-nya masih work from home, tapi memang belum ada clear bilang bahwa baru bisa masuk by kapan. Tadi kalau Mbak Peti bilangnya 2022 gitu, kayak kami belum. Jadi memang kita lihatnya case by case basis, kita akan pantau karena memang different country kan memang beda ya Mbak ya, kayak misalnya Singapura kondisinya beda dengan Indonesia. Kalau kita bilang betul juga dengan teman-teman yang di US sana juga berbeda. Jadi memang lensnya memang ada apa lokal flavornya juga diperhatikan gitu, country spesifik, betul gitu. Jadi mungkin ada kemungkinan satu country dibukanya berbeda dengan country yang lain gitu Mbak. Oke, gue kepo banget ya, pengen tahu soalnya iri 2022, baru masuk kantor gitu, sebentar kita udah masuk kantor. Oke Mbak Debbie, terima kasih banyak. Nanti kita kembali ke Mbak Debbie. Saya mau kembali ke Mbak Ade. Ini Unilever Ladies. Mbak Ade mau tanya nih ya, yang saya pahami, yang kami mengerti, Unilever itu adalah salah satu perusahaan yang sebenarnya sudah menerapkan sistem yang cukup fleksibel jauh sebelum COVID ya, bahkan sudah bertahun-tahun yang lalu gitu. Misalnya teman-teman saya di Unilever di posisi tertentu udah bisa work from home dalam berapa kali sebulan mungkin apa-apa gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Jadi bekerja remote itu bukan sesuatu yang baru bagi teman-teman di Unilever. Tapi saya kepengen tanyanya tuh, kalau COVID tuh kan mendadak ya, semua tiba-tiba begitu gitu. Sebenarnya dinamika kelompok apa atau dinamika apa yang terjadi di dalam kantor Mbak? Gitu. Teman-teman ini berubah nggak gaya bekerjanya? Atau ya tadi sibuk nyari balance itu yang tiba-tiba memang jadi nggak balance? Silakan Mbak. Oke, makasih Mbak Peti. Jadi memang benar. Jadi kalau Unilever kan dari dulu memang sudah me-apply policy namanya agile. Itu jadi sebenarnya hari-hari di mana kita bisa kerja dari rumah itu juga nggak apa-apa gitu. Selama mungkin leadernya juga tahu ya, selama kita tetap deliver lah begitu. Kalau misalnya Mbak Peti juga pernah ke kantor Unilever yang besar itu yang di BSD itu kan kami juga banyak tuh namanya huddle spaces atau kita bisa huddle di pantry. Jadi dan kami itu sebenarnya bisa kerja di mana aja di dalam kantor. Jadi tidak harus ada kursi meja yang ada namaku, itu nggak ada di Unilever. Jadi saya hari ini bisa kerja di lantai 1 atau lantai 5 itu bisa, segitu agilenya. Nah, memang waktu pas semuanya tiba-tiba harus work from home, memang kita terpaksa mencari rebalancing yang tadinya mungkin sebagai an opportunity untuk bisa ngebalance, tapi waktu pas work from home kita malah diberikan itu lebih gitu kan. Nah, jadi ngebalance-nya adalah bagaimana benar-benar ngebalance antara pekerjaan kantor dan pekerjaan di rumah. Di situ memang saya rasa, dan I'm sure bukan saya sendiri di Unilever pun, yang merasa awalnya itu memang berat. Banyak yang juga menghadapi challenges ya, karena ada anak yang juga jadinya terpaksa school from home gitu ya. Dan anak-anak juga tiba-tiba mesti struggle dengan teknologi, dan belum lagi Zoom call-nya mereka gitu kan, yang mungkin tabrakan sama Zoom call-nya kantor gitu. Nah, itu memang rebalancing yang terjadi di awal-awal pandemi, awal-awal Maret dan masuk ke April. Tapi setelah itu mulai balik nih, kita udah mulai mencari ada ritmenya. Nah, mencari ritmenya ini termasuk juga kita mencari rebalancing di dalam tim kami. Mbak Peti. Nah, di sini yang saya rasa mungkin nanti Debbie juga tentunya bisa menjabarkan lebih. Kalau misalnya ada beberapa karakter yang sangat krusial gitu ya, yang alhamdulillah dari Unilever itu memang sudah ada. Pertama adalah trust sama empowerment. Saya rasa trust, respect, dan empowerment itu yang saya rasa itu kritikal banget dan sangat fundamental untuk bisa benar-benar suatu organisasi segini agile-nya, segini resilient-nya untuk bisa beradaptasi. Tentunya bukan smooth ya, tentu ada adaptasi yang lebih, tapi ingredients itu
menurut saya sangat bersyukur itu ingredients itu ada. Dan di dalam tim kami juga sangat menekankan adanya trust building itu, respect itu, kemudian sangat mensupport ya, empowered dan saling mensupport itu sangat-sangat diperlukan. Dan kalau saya kan ada 2 anak gitu, tapi teman saya mungkin yang anak-anak, kebetulan anak-anak saya udah SMP, jadi mereka bisa belajar sendiri. Tapi saya punya kolega yang anaknya itu mungkin baru setahun 2 tahun, sedangkan istrinya juga kerja. Nah itu mereka juga harus cari rebalancing. Nah kalau misalnya mereka itu dalam tim saya juga harus beradaptasi dengan kondisi dia di rumah. Nah disinilah yang jadinya diminta dari leader maupun teman-teman dalam tim ini untuk mencari that balancing, but also juga men-take up di mana mungkin teman-teman itu sedang melalui masa-masa yang berat. Sulit ya. Iya, saling membantu, gotong royong. Ini adalah sangat karakter yang sangat diperlukan ya untuk kita benar-benar bareng-bareng di satu tim, tetap saling bahu-membahu membawa tugas ya, dan tugasnya itu tentunya selama masa COVID ini lebih tinggi lagi daripada sebelum masa COVID. Pasti. Gitu, ya. Nah, ini berkaitan sama pertanyaan saya yang kedua gitu. Tadi Mbak Ade udah cerita ya bahwa situasi kerja yang memang sudah fleksibel, bagaimanapun juga tetap harus ada adaptasi baru karena si COVID ini memang luar biasa gitu ya, mengejutkan, datangnya tuh nggak pakai bilang-bilang gitu ya. Nah, Mbak Ade sendiri timnya ada berapa sih yang di bawahnya Mbak Ade langsung tuh berapa? Alhamdulillah ada 15. 15, banyak tuh ya gitu. Dengan 15 kepala yang berbeda gitu. Nah, ini sekarang semua orang bicara mengenai gaya kepemimpinan katanya gitu ya. Karena tadi kalau ada masa krisis semua orang akan noleh ke pemimpinnya kan gitu. Kayak telunjuk aja ke pemimpin gitu. Kalau dalam tatanan negara kita juga sama kan. Pak Jokowi gimana sih gitu kan misalnya kayak gitu. Nah, pertanyaan saya tuh gini Mbak Ade. Jadi ada satu studi yang mengatakan bahwa di masa pandemi ini karyawan itu sebenarnya justru lebih membutuhkan sifat empatik, simpati dan touch dari pemimpinnya gitu. Sementara kita ketemu juga enggak ya gitu. Bagaimanapun layar itu tuh berbeda sih kalau menurut saya gitu. Tetap ada yang hilang dari layar itu. Nah, mungkin Mbak Ade bisa cerita pengalamanmu gimana tuh ngatur yang 15 kepala ini. Ini susah lagi, corporate affairs and sustainability. Masalahnya pasti banyak banget. Ya itu makanya itu ada 2 tim sebenarnya Bu Peti, Mbak Peti. Jadi kalau waktu pas sebelum COVID tentunya saya ketemu dengan tim gitu ya, dan segala macam komunikasi memang jauh lebih lancar kalau memang kita ketemu gitu. Memang waktu pas awalnya kita semuanya work from home dan remote dan kita tuh sangat dependent on teknologi gitu. Ada yang hilang, terasa that human touch benar-benar hilang. Tapi fundamentalnya itu adalah saya harus bisa lebih mempercayai tim saya untuk percaya mereka itu akan tetap deliver kerjaan mereka. Tapi trust is not the only thing yang you need to do. You also have to empower teman-teman juga gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa bilang ke mereka, ya sudah kalau misalnya memang mereka sudah bisa mengambil decision, you have to give them the ability to make decisions juga. Itu jadi empowerment sama trust itu adalah hand in hand kalau menurut saya. Kita nggak bisa klaim kalau kita empower tim kalau kita juga tidak memberikan trust itu. Dan trust itu adalah earn ya Mbak Betty. Earn-nya sebagai leader adalah kita harus duluan yang men-trust. Jangan kita minta dulu, jangan kita dulu yang minta nih, can I trust you gitu kan. Nggak bisa begitu. Harus mulai dari leadernya dulu, berbesar hati dan benar-benar percaya that tim juga tim akan bisa deliver the work for you. Dan sebagai leader kita juga harus terbuka untuk adanya of course areas for improvement dari tim member atau dari seluruh tim juga gitu. Ada hal-hal yang memang memang sudah begitulah dinamikanya COVID ini gitu. Ada yang kalau misalnya memang ada masalah, kita mencari solusi. Kita tidak boleh saling menyalahi. You cannot point fingers at people gitu karena kondisinya memang udah sangat tegang ya. Tegang banget. Mbak. Jadi awal di Maret, April, Mei kami tuh bisa
bisa sebutkan itu bulan-bulan tegang untuk kami gitu. Dan kalau misalnya dalam kondisi tegang di mana wabah sedang angkanya naik dan kondisi teman-teman juga kita nggak tahu, kondisi keluarganya mereka juga mungkin banyak challenges, yang kita bisa berikan kepada teman-teman adalah that extra help gitu loh. Help adalah dengan mungkin WhatsApp ya, WhatsApp gimana, apa yang bisa dibantu, atau kita kadang-kadang buat suatu Zoom call atau Teams ya, kita pakai Teams, Microsoft Teams 1 jam gitu, kita dedikasikan untuk nggak ngomong kerjaan Mbak Peti, kita ngomonginnya soal apa yang aja deh. Penting-penting ya. Yang penting, pokoknya kita title-nya tidak ngomong kerjaan gitu. Dan itu memang harus dibuat supaya ada that bonding still exist di antara tim dan sesama tim member juga. Tapi adalah kepercayaan teman-teman on one another ya, sesama peers-nya dan juga ke saya dan saya juga ke atasan saya, kalau semuanya tuh akan mau membantu. Dalam kondisi apapun, semua tetap akan mau membantu. Dalam masalah keluarga, masalah kantor, apapun, teman-teman tuh siap membantu, siap bergotong royong. Ini sesuatu yang menarik ya di masa COVID ini. Kita mungkin mungkin tidak menyadari bahwa kehidupan pribadi dan kantor itu tiba-tiba menjadi beririsan. Iya. Beririsan tuh bisa clash juga gitu, bisa dia harmoni dalam hal yang baik gitu, tapi bisa clash juga ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman, jadi kalau teman-teman yang punya anak kecil memang itu lebih banyak tantangannya sih Mbak Betty. Saya bersyukur ya? lebih susah karena dengan pemindahan untuk school from home ini challenges-nya banyak sekali, dan teman-teman yang biasanya memang ke kantor gitu ya, ini sekarang juga diminta extra role mereka untuk benar-benar memperhatikan ini anaknya sudah login apa belum, sudah ngerjain PR-nya apa belum. Dan itu yang berat karena selama ini mungkin kita terbiasa bisa isolated di dalam kantor gitu ya. Kalau misalnya urusan rumah biasanya kan lewat WhatsApp gitu kan. Tapi karena di dalam udah nggak bisa. Karena udah nggak bisa, itu benar-benar udah nyatu dan udah melebar. Jadi waktu kerja sama waktu personal time yang tadi saya sebutkan kadang-kadang sudah blur. Nah, di situ yang awalnya berat untuk adjusting, tapi ya alhamdulillah sepertinya sudah mulai ada adaptasi ya. Iya, ada. Sangat menarik, terima kasih kejujurannya Mbak Ade. Itu dirasakan oleh semua orang pada saat ini. Aku akan kembali ke Mbak Ade nanti ya, dengan banyak sekali pertanyaan nih. Oke, saya mau ke Michelle. Hai Michelle. Oke, Michelle, ini kan Danliris Group ini kan sebuah perusahaan yang besar ya, maksudnya dan kalian itu bekerja untuk factory gitu ya, ada ribuan karyawan dan lain-lainnya gitu. Sementara ini leadernya kecil mungil, cantik gitu ya, makin gendut, makan terus. Oke. Nah, mungkin Michelle bisa cerita singkat padat. Kan yang kami pahami Danliris itu melakukan pivot karir bisnis ya, memproduksi pakaian jadinya dikurangi karena memang industri fashion salah satu yang paling terdampak. Lalu kemudian kalian membuat masker yang sampai jutaan jumlahnya gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ini kan benar-benar berubah ya, sewing factory-nya tuh jadi berubah gitu. Itu gimana cara kalian mengatur agar alur kerja ini tetap baik, tetap produktif sesuai dengan tujuannya, dengan memperhatikan juga adaptasi yang harus mereka lakukan dari bikin apa lalu jadi bikin apa gitu. Gimana tuh? Kalau saya rasa sih dari awal saya berusaha komunikasi sama first my team and also sampai orang paling bawah gitu ya. Nah terus memang kalau saya ngeliat concern karyawan saya, maksudnya buruh saya itu lebih pada bahwa mereka di layoff, bahwa mereka PHK daripada sebenarnya COVID itu sendiri gitu.
Jadi sebenarnya kita mungkin satu paham gitu bahwa ini adalah tidak hanya sekedar menghadapi COVID, tapi kita dari awal tuh sudah tahu kita akan menghadapi resesi gitu ya. Walaupun secara teknikal bisa dikatakan akan resesi apa enggak, tapi maksudnya kita tahu bahwa ini akan masa-masa paceklik lah, masa sulit gitu. Dan kita harus mengerjakan segala cara agar kita bisa survive. Jadi dari normal mode jadi survival mode gitu. Jadi yang pertama kita harus pastikan adalah bayar apa, karena kita ada bayar-bayar dari branded itu yang kita lihat secara bergiliran filing for chapter 11 atau kayak bangkrut gitu. Nah, itu yang kita harus pastikan. Terus bagi mereka jadi kita secara proaktif kita langsung email semua bayar-bayar kita, minta mereka informasi ke kita. Apa yang terjadi dengan mereka, misalnya dia mau hold pengiriman, hold sampai kapan, dan sebagainya. Jadi kita berusaha menghadapi masalah ini dengan jujur, mengidentifikasi sebenarnya resikonya tuh sampai seberapa parah. Terus kedua adalah kita, now kalau kita udah parah nih, udah tahu gitu, kelemahan kita, maksudnya bukan kelemahan ya, maksudnya kita dalam kondisi apa, so what's next gitu. Jadi apa sih yang memang bisa gitu. Nah di awal memang kita mengerjakan, mungkin di April ya, itu kita mengerjakan masker. Tapi masker pun mungkin sampai Mei kan sudah mulai turun ya, karena banyak, kemudian semua banyak desainer, semua melakukan hal yang sama. Dan ketika kita 2 minggu sedang mengerjakan masker, kita juga mulai buat APD, buat kayak gitu. Jadi, nah itu kita terus membuatnya gitu. Nah, itu juga sebenarnya asal semua satu visi, what we can do. Nah, terus what we cannot, misalnya, ada mesin-mesin, contoh buat hazmat itu harus kita pakai taping, kita nggak ada mesinnya, mau nggak mau, kita gimana? Ya kita mau nggak mau, kita harus sampai ada mesin untuk ngelemnya tape itu, sampai kita import by air pakai pesawat, nerbangin tuh mesin dan sebagainya untuk supaya bisa cepat keluar gitu buat hazmatnya gitu. Jadi ya it always start with what we can do gitu ya, dan itu ya benar-benar teamwork banget, semuanya bersatu padu, kita menyulap gudang kita jadi factory APD in I think 2 weeks termasuk izin, karena kan untuk membuat APD kita harus ada izin, jadi itu ngurus izin sampai menyulap itu, kalau nyulap factory-nya in 5 days gitu. Nah, tapi kita untuk karena masa pandemi ini, jadi benar-benar every week we're checking. Jadi kalau dulu biasanya Danliris itu kita bisa memprediksi order kita 6 months ahead sampai 1 tahun ke depan. Sekarang almost every week we're checking gitu. Karena kan mana bayar yang sudah bisa order lagi gitu. Jadi itu yang kita harus terus cek, dan kita harus ya mungkin lebih agile, lebih fleksibel dari sebelumnya gitu. Sebelumnya ya. Oke, jadi satu visi dan teamwork itu paling penting ya. Penting banget ya. Case-nya Michelle. Ini pertanyaan berikutnya sama Michelle tuh gini. Ini kan sudah berjalan 5 bulan ya. Gitu. Kita aja udah bertemu 2 kali ya dalam webinar yang berbeda gitu. Iya. Kalau boleh flashback, mungkin ini juga singkat padat. Kalau boleh flashback, ada nggak perubahan yang dilakukan Michelle sebagai seorang leader pada awal pandemi dan sekarang? Sekarang nih kan kita udah bilang, ini memasuki new normal, walaupun kita juga nggak tahu new normal itu apa gitu. Maksudnya apa sih sebenarnya yang akan terjadi gitu? Yang paling esensial apa? Ya, jadi kalau sebelumnya karena kita lagi sebenarnya masa-masa ekspansi, jadi sebenarnya penuh rencana untuk membeli segalanya gitu istilahnya tuh, more investment. Tapi setelah ada pandemi itu kayak stress test buat kita. Jadi actually bukan mensyukuri, tapi sebenarnya it's a good time sebenarnya untuk saya sebagai leader to reflect and regroup, and then to sebenarnya kalau ternyata tahu-tahu jadi seni, ternyata perusahaan saya tuh belum siap gitu, belum siap menghadapinya gitu. Nah itu jadi itu it's a time untuk kita juga again regroup with my team, bagaimana saya ini perusahaan ini bisa meranggas, ini kayak waktu in winter, bagaimana saya bisa meranggas dan bisa hidup gitu, karena in a way ya kita nggak bisa berhalusinasi bahwa the business will always be good gitu kan. Itu cuman pohon plastik yang bisa gitu. Tapi sebagai kayak kalau mau hidup ya kita harus tahu kapan kita bisa berbunga, kapan kita bisa meranggas. Nah, kalau saat meranggas sebenarnya nih saya mesti apa sih gitu. Jadi ini sebenarnya in the past 3 months terutama kita sedang meregroup ini gitu loh. Jadi
dari bisnis apa, contoh kayak batik kan kita kurang-kurangin tokonya kayak gitu, and then we're investing more. Jadi dari uang yang sebenarnya saya untuk more fixture, more stores, jadi then I have to invest more on our website gitu kan, untuk our social media and all those things gitu. Jadi mungkin perubahan strategi ya, alokasi dari dana juga, terus juga strateginya gitu. Ini lebih kayak ke defensif instead of offensive gitu. Jadi ada perubahan-perubahan seperti itu yang ya itu kita lakukan. Dan yang paling major sebenarnya dari Danliris biasanya itu kerja masih 6 hari kerja. Jadi mulai this month itu kita switch to 5 days a week gitu. 5 days a week. Oke. Yeah. Menarik nih, ada beberapa hal yang dari Michelle mungkin bisa kita catat, nanti kita bisa diskusikan dengan Mbak Debbie soal defensive instead of offensive gitu, dan perubahan strategi dan alokasi dana itu menjadi sesuatu yang krusial ya dalam situasi menekan ini. Oke, Michelle, nanti saya kembali ke Anda. Ya, thank you very much. Saya mau ke Devi sekarang sebagai sesama kreatif people. Dev, jadi pertanyaan saya yang tadi tuh gitu. Kita yang bekerja di industri kreatif apapun ya gitu. Devi di creative agency, saya di media, teman-teman yang bekerja di industri hiburan dan segala macam. Itu memang yang paling terdampak pada COVID ini adalah kita tuh membutuhkan touch and feel sama manusia yang lain gitu, nggak cuma ngomong-ngomong melalui layar atau handphone atau apa gitu. Nah, mungkin dalam kaitan Devi sebagai leader, apa sih yang paling berdampak di industrinya Devi pada masa COVID ini? Oke, jadi as background aja dulu bahwa di masa krisis lah ya kita bisa bilang ya. Di masa krisis seperti ini biasanya klien dan brand itu hal pertama yang mereka pangkas itu adalah budget untuk komunikasi, right? Betul sekali. Industrinya kita gitu. Jadi kita adalah lumayan salah satu industri yang cukup terimpact dari pandemi ini gitu. Nah, untuk itu tentunya sebagai creative agency kita harus tetap bisa menggunakan kreativitas kita to not just survive tapi thrive gitu kan. Kita nggak mau cuma kayak tapi we want to be alive, right? Nah, mungkin itu backgroundnya. Jadi there are a lot of changes, bukan changes lah, changes which is a good one gitu ya. Karena ini juga sebenarnya saat yang sangat tepat bagi kita to reflect again. Jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah going back to inner before we go to outer. Jadi before COVID itu kan kayak it's business as usual, ya kan? Semua punya masing-masing, you go and fight gitu. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini, kita harus kembali menguatkan motivasi dan spirit teman-teman tentunya. Karena ya semua ada efek, semua terkena imbas lah gitu. Jadi we start to reach inner dulu. Bagaimana kita membangun motivasi itu yang sangat penting. Dan juga contoh-contoh kecil ya yang saya lakukan sama saya adalah walaupun kita tidak bisa ketemu, tapi tradisi yang biasanya kita lakukan itu terus dijalankan. Seperti pada saat bulan puasa, kita tetap buka puasa bersama. Semua di depan meja masing-masing gitu. Terus juga kita biasanya lunch bareng gitu kalau misalnya di kantor kan. Kita beberapa kali juga tetap mengadakan lunch bareng. Selain itu juga biasanya meeting kita hanya membahas kerjaan. Nah, di masa-masa ini beberapa kali kita khususkan untuk nanya how are you? Jadi mencoba mereka juga mengekspresikan perasaannya dan mereka akan merasa bahwa oh we're in this together. Itu yang paling penting sebenarnya yang pengen kita sampaikan. That we're in this together kok. Kalau misalnya kita kuat sama-sama, insya Allah gitu ya, kita will overcome this very very soon. Nah, yang juga cukup terasa besar perbedaannya itu adalah walaupun kita di industri kreatif, tapi jujur aja banyak sekali proses bekerja di mana kita masih work in silo. Like every department have their own goals dan objectives cara mereka kerja, kan ya. Nah, justru di saat seperti ini, hikmahnya itu adalah kita jadi bisa bekerja lebih seamless. Dan tentunya itu tidak dengan sendirinya terjadi seperti itu. Ada sebuah sistem yang coba kita terapkan, sistem baru yang coba kita terapkan, di mana mereka bekerjanya tidak lagi cuma sebatas tugas gue ini udah titik gitu. Tapi mereka untuk lebih besarnya, membantu teman-temannya dengan tujuan yang pasti pertama adalah kerja lebih cepat.
Karena kita tidak hanya harus efisien, tapi juga harus efektif gitu kan. Kerja lebih cepat, impact-nya lebih terasa, dan mungkin juga miskomunikasi di saat-saat kita meeting online ini kan banyak sekali terjadi ya. Betul. Kita mencoba mengurangi potensi untuk miscommunications itu. Kurang lebih seperti itu yang terjadi di Hakuhodo di Indonesia. Di Indonesia ya. Betul. Oke. Tadi Devi ngomong soal bekerja seamless ya, gitu. Apakah itu berarti juga sebenarnya kalau mau dibuka lebih dalam, pekerjaan satu orang itu lebih banyak dari sebelumnya? Yes and no. Yes and no. Gini, scope bekerjanya mungkin lebih banyak jadinya, gitu ya. Jadi misalnya saya gitu ya sebagai seorang strategis gitu kan, yang tadinya saya fokus terhadap of course mendevelop strategi, looking for insights and everything gitu kan. Seperti ini mungkin saya harus turun untuk juga menjadi memanage like a producer gitu. Nah, jadi lebih luas. Tetapi karena mereka saling membantu, jadi sebenarnya pekerjaannya lebih ringan. Jadi gitu, scope lebih luas, tetapi time span-nya mungkin lebih berkurang. Lebih berkurang karena dikerjakan sama-sama ya. Tidak. Gitu. Kadang-kadang sebuah proses itu yang bikin lama adalah miskomunikasi, bolak-balik. Iya, betul. Kreatif sama tim account ada sedikit. Iya, itu grup-grup itu kan. Itu yang bikin lama. Drama itu yang bikin lama, tapi yang diminimalisir dengan adanya sistem bekerja yang lebih seamless. Lebih seamless ya. Ini sesuatu yang menarik. Orang kan selalu bilang kalau di situasi yang yang sulit itu selalu ada silver lining katanya ya. Ya silver liningnya salah satunya itu ya kalau untuk pengalaman di Devi adalah tim kerja itu menjadi lebih seamless gitu. Dev, saya mau nanya gini. Kalau yang saya pahami juga kalau di creative agency itu sebenarnya mungkin angkatan kerjanya atau karyawannya atau anggota timnya itu didominasi oleh angkatan kerja baru. Kita bilang generasi milenial lah, generasi Z lah gitu dan segala macam gitu. Mungkin jumlah mereka lebih besar daripada generasi yang sebelumnya. Misalnya Y generation gitu. Devi ngelihat ini nggak sih dalam tim? Adakah perbedaan beradaptasi terhadap situasi yang luar biasa ini? Yang generasi baru tuh seperti apa? In positive dan mungkin negative way. Yang udah lebih older tuh seperti apa? Kepengen tahu karena mungkin kalau lingkungan kerja kreatif itu kan biasanya sangat intens dan apa gitu. Gimana Dev? Oke, nah ini ngomongin mengenai generasi ini saya punya begitu banyak insight cerita. Ya. Spesifik ngomongin mengenai bagaimana mereka coping dengan adanya perubahan ini, Mbak. Mungkin benar. sedikit ke belakang karena mindset or attitude kita terhadap sebuah kejadian itu kan highly influence dari apa yang kita alami di kehidupan kita dari sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, we need to be on the same page untuk percakapan ini karena begitu banyak perbedaan parameter generasi millennials itu dari tahun berapa, Z itu berapa. Ya, nggak usah dibahas lah yang itunya ya, gitu kan. Millennials itu kurang lebih lahir tahun 80-an sampai 90s. Jadi udah lahir tahun 97 sampai 2015 itu Gen Z gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat millennials itu mereka masih merasakan krismon. Oh betul. Ya, 98 ya. Iya, mereka pernah ada di sebuah situasi di mana tiba-tiba hidup mereka a bit shaky. Mungkin tidak semuanya direct ya, mungkin beberapa indirect. Mungkin mereka cuma bisa, mungkin yang cukup beruntung hanya lihat di TV, tapi they know that there's a big change in the world dan itu impact juga terhadap financial tentunya. Nah, dengan adanya kejadian yang cukup besar bagi mereka, terbentuklah sebuah cautious gitu bahwa ternyata hidup itu tidak selamanya mulus. Jadi mereka punya siap-siap kuda-kuda nih udah nih gitu bahwa in the future something like this will happen. Jadi kalau misalnya kita ngomong ke yang milenial itu sebenarnya mereka jauh lebih gampang beradaptasi di saat COVID seperti ini. Karena mereka somehow pernah kayak gue pernah ada di situasi yang kurang lebih walaupun tidak separah sekarang tentunya kurang lebih. Yang menarik adalah kalau kita ngomong ke Gen Z. Betul, dimana mereka 20s ya, the 20s. Iya, mereka nggak tahu itu krismon dan mereka lahir di saat the rise of middle class.
Yang artinya adalah hidup mereka ideally itu lebih stabil dan aman dibandingin generasi sebelumnya. Jadi saat COVID seperti itu mereka termasuk generasi yang cukup gamang. Apalagi kalau misalnya kita melihat dari one other thing that influenced them so much, which is digital. Right. Social media ya. Kita kalau ngomongin millennials, jangan nggak usah ngomongin generasi kita lah ya, itu dalam millennials itu mereka baru merasakan social media di saat mereka sudah euforia ya. Udah besar. Jadi mereka masih bisa memilah antara what's happening in the real world and what's happening in the online world. Walaupun sudah punya drive yang cukup besar bahwa itu harus bersamaan tuh, sama-sama berintegrasi. Sedangkan yang Gen Z, bahkan sebelum mereka lahir, mereka sudah ada di social media. Karena orang tuanya posting, ya kan? Dia belajar dari orang tuanya ya. Pada saat dia di dalam perut mamahnya, itu mamanya sudah posting di social media. Posting. Belum lahir aja dia udah ada, gitu kan? Jadi hidup mereka basically evolve in social media. Nah, yang agak berat itu adalah, jadi mereka mencoba untuk memindahkan imajinasi social media mereka, which is an online world, ke dalam kehidupan real. Jadi pada saat COVID seperti ini tuh mereka cukup merasakan, apalagi mereka sangat savvy gitu kan. Jadi apapun yang terjadi di luar dunia sana tuh mereka merasa it's part of them. Cukup menariknya ya Mbak Peti. Kita kan selalu pengen lihat liningnya ya. Cukup menariknya yang Gen Z ini walaupun mereka lebih bukan gamang, lebih kayak kaget gitu. Tapi saya melihat beberapa tim saya yang masih sangat muda, tindakan yang dia ambil cukup drastis. Kalau misalnya yang itu dia merasa COVID ini despite of all the theory lah ya gitu ya. Dia merasa COVID ini ada campur tangan lifestyle kita yang merusak bumi, lingkungan. Ya, betul. Ya. Jadi ada satu yang cukup drastis, yaitu adalah bukan menjadi vegan, tapi dia mencoba untuk beralih ke plant based dengan alasan dia bisa menceritakan secara detail betapa peternakan sapi itu mengeluarkan emisi yang gitu ya. Dan ini terjadi pada saat COVID ini gitu. Jadi ya menarik sekali yang Gen Z itu sebenarnya ya itu tadi mereka kalau kerjaan kayak agak bingung, tapi in overall they take a bigger action. Oke, daripada daripada si COVID-nya itu sendiri gitu ya. Dia mikirnya jauh gitu ya. So it's good dong. Berarti bagus dong sebenarnya gitu. Betul, karena mereka independent thinker Mbak Peti. Jadi kalau yang lebih tua kita lebih terbiasa dengan life within norm, ya kan? Betul. Kita mengikuti status quo. Betul. Nah, sementara Gen Z ini kan they are very independent thinker. Jadi mereka melihatnya saat ini mungkin gue nggak bisa melakukan terlalu hal yang banyak, tapi I can save the future. Oke. Ini satu pencerahan yang menarik ya untuk teman-teman gitu, terutama teman-teman yang sudah menjadi leader di tempatnya masing-masing. Kita selalu merasa gamang nih, gue ngomong tentang krisis ini ke kelompok yang ini harus seperti apa, ngomong ke tim yang ini harus seperti apa gitu. Karena kita mungkin mempunyai pemikiran yang terlalu pendek bahwa generasi yang terbaru ini barangkali lebih fragile, tapi ternyata sebenarnya mungkin enggak ya, bagaimana ya kan gitu ya. Very interesting. Terima kasih Devi, nanti saya kembali ke Devi ya. So teman-teman, dari 3 pembicara tadi aja kita udah dapat banyak sekali yang mungkin kita bisa terapkan di kantor masing-masing atau menjadi etos kerja baru kita di masa COVID ini. Karena seperti 3 teman tadi mengatakan jangan cuma survive tapi juga harus thrive gitu ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke Mbak Debbie nih. Mbak Debbie Alshinta dari Accenture Indonesia. Mbak Deb, pertanyaan yang pertama. Tadi kan udah denger ya cerita dari Mbak Ade, cerita dari Michelle, cerita dari Devi gitu ya. Ingin tahu nih pandangannya Mbak Debbie atau opini Mbak Debbie mengenai mereka bertiga di dalam profesi masing-masing atau sebagai seorang leader. Menurut Mbak Debbie apa sih kekuatannya mereka sehingga mereka nampak survive? Atau bukan nampak, memang survive. Gitu. Survive, correct. Ya, yes. Betul. Jadi sebenarnya kelihatan sekali ya. Jadi sama sebenarnya dari 3 profil, 3 perempuan hebat tadi ya Mbak. Ya, hebat. Jadi dari Mbak Ade, dari Mbak Michelle, juga dari Mbak Devi gitu. Kita lihat bahwa karakternya adalah kelihatan bahwa mereka satu ada trust, ada empowerment, mereka quite flexible,
mereka cukup agile gitu kan ya, menghadapi kondisi seperti ini, tapi mereka juga fokus gitu kan, fokus untuk melakukan something yang merupakan mereka agree itu visinya mereka gitu, going extra mile, kayak contohnya tadi Mbak Michelle bilang, dalam sekian hari tiba-tiba bikin APD, pabriknya disulap gitu kan, hanya dalam waktu hitungan hari gitu, which is mungkin nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Kita consider itu sebagai going extra mile, dan cukup fokus untuk ini something yang target yang baru, planning yang baru, yuk kita kerja di sana gitu kan, kita make it happen gitu kan. Jadi itu memang kelihatan sekali karakter untuk bisa sebenarnya survive di kondisi sekarang ini. Jadi sebenarnya kalau merefer, kami kebetulan Mbak, karena dari konsultan kita juga punya beberapa research gitu kan ya. Research itu salah satunya bilang ada ya istilahnya human resilience gitu kan ya. Sebagai seorang pemimpin itu dia harus bisa memberikan perhatian yang cukup besar kepada pekerjanya dan fokus on the compassion and care dari people-nya, orang-orangnya gitu. Tadi contohnya Mbak Ade udah cerita itu juga kan sebenarnya. Terus yang kedua adalah cukup confidence nih dengan kemampuan dan kapabilitas dari perusahaan tersebut sehingga bisa menavigasi ke arah mana ke depannya gitu kan ya. Itu tercermin tadi dari ceritanya Mbak Michelle sebenarnya gitu kan. Jadi sebenarnya dalam kondisi COVID seperti ini tuh kita perlu mendapatkan trust dari orang-orang di perusahaan kita gitu ya, para karyawan gitu kan. Dan sebenarnya kemampuan pemimpin untuk bisa mendapatkan, untuk bisa ada kriterianya, yaitu pemimpin tersebut harus bisa memenuhi nomor satu yang namanya physical needs. Jadi memenuhi kebutuhan yang memang para karyawannya merasa aman dan tenang gitu kan. Contohnya menyediakan lingkungan kerja yang memang kondisinya memang lebih aman gitu kan ya, dan empower para pekerja untuk mereka bertanggung jawab sendiri ini dengan kesehatannya mereka gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah mental needs gitu kan, memenuhi kebutuhan yang untuk membangun ketahanan psikologinya gitu kan. Contohnya adalah misalnya kalau memberikan izin untuk bisa bekerja dengan cara yang berbeda, asal bisa misalnya menjaga produktivitas, targetnya tetap tercapai, tujuannya tercapai gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, piramid yang paling besar adalah relational needs gitu kan. Ini adalah bagian dari top piramid gitu kan ya. Adalah maksudnya memenuhi kebutuhan untuk saling terhubung, being connected dan self belonging. Jadi harus bisa memberikan komunikasi secara terus-menerus untuk menyatakan bahwa apa yang kita kerjakan saat ini tuh sebenarnya berkontribusi loh untuk sebenarnya something yang lebih besar di dalam suatu organisasi gitu. Oke, kamu mungkin pekerjaannya kamu memandang ini small, tapi yang kamu kerjakan small ini tuh contribute loh dalam misalnya tujuan perusahaan secara garis besar. Nah, hal itu yang cukup bisa membangun trust daripada teman-teman di dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Itu sih Mbak. Oke, ini sangat menarik ya. Jadi memang kita nggak salah pilih contoh-contoh leader yang cocok atau tepat menghadapi situasi krisis yang seperti ini gitu ya, Mbak Debbie ya. Oke, Mbak Deb, sekarang saya mau ngomong tentang culture maker. Kita kan baru saja merilis itu ya tahun 2020, awal tahun 2020 mengenai culture maker, di mana leader-leader yang memang bervisi maju ke depan dan dia itu selalu menginginkan lingkungan kerja yang bisa memberi kesempatan bagi semua orang untuk berprestasi yang sama dan inklusi gitu. Nah, kalau dari perspektif culture maker, sebenarnya karakteristik pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan pada situasi ini gitu. Saya tuh jadi berpikir nih culture maker nih menarik juga karena dibuat beberapa saat sebelum COVID itu datang kan gitu ya, beberapa bulan lah atau beberapa itu. Gimana Mbak Deb? Oke. Mungkin kalau boleh cerita sedikit ya Mbak ya, untuk mungkin beberapa teman-teman yang mungkin belum mengenal mengenai culture maker. Culture maker ya, diceritakan dulu. Yang tahu kita berdua ya. Jadi memang itu research yang kami bikin, yang kami buat dari Accenture gitu ya. Dan sebenarnya ada sedikit tagline yang berhubungan dengan culture maker. Tagline-nya itu adalah culture maker leads the way by saying, doing, and driving culture changes. Jadi ada 3 ya Mbak ya, saying, doing, and driving gitu kan ya. Right. Nah, jadi dari research itu
menunjukkan bahwa mengenai culture maker memang hanya sedikit sekali pemimpin di dunia ini yang memiliki kategori sebagai culture maker gitu. Tadi Mbak Patty udah sempat bilang. Dalam konteks kalau pemimpin which is senior executive, surprisingly Mbak Patty, laki-laki itu ada 6% dari kalau dari gender laki-lakinya 6% sebagai culture maker. Surprisingly perempuan lebih banyak Mbak Patty, ada 9%. 9%. Dari keren ya. Kerennya begitu. Jadi kita yang perempuan cukup bangga juga nih bahwa memang jumlah perempuannya memang lebih banyak gitu kan. Nah, karakteristik utama dari culture maker ini adalah mereka yang melakukan 3 hal tadi, say, do, and drive. Dimana kalau dalam tahap say ini adalah pemimpin yang bisa membangun budaya atau culture yang lebih inklusif dan menjadikannya prioritas gitu kan ya, prioritas utama. Lalu dia juga melakukan do gitu kan ya, yaitu memperkenalkan kepada karyawannya pentingnya budaya ini dan mengidentifikasi perubahannya sebagai tujuan gitu, tujuan pribadi dan mungkin bagian dari tujuan satu perusahaan. Dan yang terakhir adalah drive, yaitu mereka mendorong terjadinya perubahan ini misalnya dengan memberikan reward kepada mereka untuk dapat bisa membantu budaya yang inklusif di tempat kerja gitu kan. Jadi kalau kita boleh cerita sedikit Mbak dari FGD, dari research kita melakukan FGD gitu ya, yang kita lakukan untuk pemimpin di Indonesia, kebanyakan mereka memang sudah melakukan say dan do mungkin ya Mbak ya, tetapi mungkin belum tahap drive-nya, betul. Jadi di tengah situasi pandemi ini memang peranan culture maker gitu ya, menjadi sangat penting gitu kan, apalagi dalam konteks sekarang ini. Jadi 3 hal tadi, say, do dan drive untuk melakukan perubahan gitu kan, perubahan culture gitu. Karena mungkin mau nggak mau perubahan itu harus terjadi kan saat ini. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Oke, jadi sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Debbie tadi bahwa misalnya di karakter yang 3 tadi kan semuanya sama, make it happen. Apapun yang terjadi, pokoknya ini harus dikerjain dan goals-nya tercapai gitu. Sementara kalau di culture maker kita tahu ada 3 pilarnya itu kan ya, say, do, dan drive gitu ya. Mbak, kalau misalnya secara lebih dalam kan si culture maker itu kan banyak sekali ngomongin soal produktivitas, equality dan gitu-gitu ya gitu. Nah, sebenarnya tuh kalau sekarang menurut pandangannya Mbak Debbie, apakah saya nggak bilang bahwa aduh boro-boro deh ngomongin produktivitas gitu, kita survive aja nih gimana gitu. Nah itu tuh gimana tuh Mbak Deb gitu, apakah sebenarnya ada hal lain yang lebih penting kayak misalnya tadi empathy, membuka peluang-peluang baru untuk pekerja yang mungkin nanti kehilangan pekerjaannya karena industrinya mati dan segala macam, atau justru di masa COVID ini equality itu akan lebih cepat gitu karena semua orang playing field-nya sama gitu. Oke. Ya, memang seperti Mbak Patty bilang gitu kan ya, kasarnya ya untuk bisa hidup aja kita harus bisa survive ya Mbak ya. Jangan kan survive dulu gitu aja kan, gitu ya. Survive dulu aja gitu kan ya. Tapi menurut saya di tengah pandemi seperti ini Mbak, equality, produktivitas, akselerasi itu masih relevan sih ya. Karena khususnya bagi para organisasi di organisasi yang memang sangat terasa gitu ya Mbak ya dampaknya akibat pandemi ini gitu kan, dimana mungkin misalnya penjualannya, salesnya berkurang, produknya juga berturun volumenya, pendapatannya juga berkurang dan lain-lain, semua isunya sama dihadapi oleh semua organisasi gitu kan. Tapi menurut saya justru di tengah pandemi seperti ini mungkin sekarang ini equality, productivity, dan akselerasi itu menjadi sangat penting karena hal tersebut itu juga tidak lepas dari empati. Jadi ada empatinya juga gitu Mbak. Karena tadi sebagai leader kita butuh empati kan sebenarnya kan. Nah, perusahaan tuh diharapkan juga bisa dapat menerapkan equality bagi para karyawannya baik yang perempuan ataupun yang laki-laki gitu. Jadi mereka mempunyai tugas yang sama, tanggung jawab yang sama gitu. Jadi nggak bisa dong treat ini hanya untuk si laki-laki atau treatment ini hanya untuk si perempuan. Jadi kita harus melakukannya sama baik itu laki-laki dan perempuan karena kita punya tujuan yang sama gitu kan ya. Nah, di tengah situasi yang challenging seperti ini, perusahaan memiliki peran penting untuk dapat bisa mendorong karyawannya untuk lebih bisa produktif gitu, lebih cepat daripada sebelumnya gitu. Namun juga tadi tidak melupakan perasaan gitu kan, perasaan empati dari si karyawannya tersebut gitu kan.
Jadi mencari dan membangun peluang baru merupakan bagian dari being kreatif dan inovatif gitu kan ya Mbak ya. Dan ini juga sangat relevan di kondisi seperti ini. Kita tahu bahwa banyak perusahaan, baik itu big korporasi atau middle, menengah atau kecil, mereka juga berusaha untuk being kreatif di bidangnya masing-masing gitu. Tadi kelihatan juga dari Mbak Michelle udah cerita, Mbak Devi pun juga cerita, dan Mbak Adi pun juga menceritakan hal yang sama gitu kan. Jadi itu hal-hal yang harus dilakukan oleh semua pihak gitu Mbak. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi harapan selalu ada ya. Ya, kalau kita bisa menerapkan hal-hal yang itu ya. Oke, teman-teman, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya ingin potong dulu obrolan kita. Terima kasih Mbak Debbie atas insight-nya yang sangat mengesankan. Kita akan baca pertanyaan dan pertanyaan pertama ini nampaknya harus dijawab oleh semuanya. Ini pertanyaannya sangat straight to the point dari Liliana Lin Wong. Dia bilang, hitungan pencapaian KPI-nya gimana Mbak? KPI-nya gimana katanya ngitungnya di masa COVID ini? Oke, mungkin bisa mulai dulu dari Mbak Debbie deh, balik ke Mbak Debbie deh. Mbak Deb, kalau di tempatnya kamu gimana? Atau Mbak Debbie punya pendapat apa mengenai ngitung KPI? Itu gimana nih di masa kayak begini gitu? Betul. Jadi ini sebenarnya isu yang dihadapi oleh banyak perusahaan ya. Salah satunya beberapa klien kami juga raise this concern gitu kan dengan kondisi seperti ini, mostly orang work from home gitu, ngitungnya seperti apa gitu kan. Karena memang kebanyakan di perusahaan-perusahaan yang mungkin ada jam kerjanya ya Mbak ya, jadi mungkin masuknya ada istilahnya apa, clock in clock out gitu ya Mbak ya, masuk ada catat, keluar ada catat, itu memang mereka mungkin mostly dari sisi time base gitu kan. Tapi sekarang ini arahnya kan jadi sudah lebih outcome based gitu kan ya, jadi hasilnya, resultnya gitu kan. Jadi memang most of the perusahaan, memang saya berdasarkan pengalaman kami juga, memang mereka cukup punya challenging nih dari pengukuran measurement dari yang sebelumnya ke yang sekarang gitu. Jadi memang measurementnya harus lebih outcome. Kalau dicerita tanya KPI-nya, ya memang di banyak perusahaan targetnya mungkin, kalau tanya pencapaian target ya Mbak ya, memang paling banyak challenge ya. Jadi misalnya kita sudah set target di awal dari akhir tahun lalu untuk 2020 ini, memang cukup challenging gitu. Mungkin ada yang mungkin hanya 10%, 20%, definitely it's very difficult to get the 100% gitu. Tapi in overall, target ini memang seperti tadi saya bilang, perusahaan memang harus sudah bisa melihat, harus outcome based sekarang, mindsetnya. Tidak lagi mungkin time based, ya itu sih Mbak. Oke, thank you Mbak Debbie. Saya mau ke Mbak Ade. Gimana nih Mbak Ade ceritamu? Oke. Kalau KPI yang di-set di awal tahun tentunya harus di-adjust waktu pas saat kita masuk di COVID. Dan pengalaman saya dan teman-teman di dalam Unilever itu waktu pas COVID mulai merebak dan besar, kami itu punya satu KPI adalah untuk menyalurkan donasi ke rumah sakit, ke masyarakat. Jadi KPI tersebut itu bukan hanya KPI tapi menjadi goal bersama sesama kami di dalam seluruh Unilever Indonesia. Goalnya adalah bisa menyalurkan donasi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya untuk benar-benar bisa memberikan protection kepada para konsumen, protection kepada tenaga kerja medis, dan orang-orang yang memang benar-benar memerlukan saat itu. Goal itu adalah goal yang sangat melekat di hati. Dan goal itu yang benar-benar jadinya mendrive semua energi satu perusahaan kami itu benar-benar bisa menghasilkan result yang sangat luar biasa, Mbak Betty. Kami itu dari bulan Maret sampai bulan Juli, kami itu berhasil mendeploy 8,5 juta produk hygiene, sanitation ke rumah sakit, ke masyarakat. Dan kami bisa mendonasikan 40.000 PCR test kit dengan caranya kita yang benar-benar business unusual ya. Jadi karena goalnya itu was a shared goal di seluruh Unilever Indonesia, itu yang benar-benar membuat energinya juga dan fokusnya itu juga sangat-sangat kenceng. Disitulah jadinya yang broke all the barriers.
broke all the barriers, yang silo mungkin di antara dulu divisi-divisi, ini we broke all the barriers dan kami benar-benar bisa menghasilkan result yang lebih luar biasa gitu ya. Tentunya kan kita tidak pernah mau mendeploy segitu banyak donasi untuk sesuatu yang sangat-sangat membahayakan. Tapi karena there was that passion, that shared goal, dan kebutuhan yang sangat imminent saat itu, itulah yang membuat seluruhnya bekerja, saya bisa bilang mungkin tanpa waktu ya, tidak kenal waktu. Untuk mencapai tujuan bersama yang juga lebih sosial kali ya. Jadi ada dia merasa membantu orang lain juga gitu ya Mbak Dep. Iya gitu Mbak Patty. Oke, terima kasih Mbak Ade. Satu yang menarik berbeda, ada dua hal yang kita bisa ambil dari dua teman tadi. Sekarang saya mau ke Michelle mungkin ya. Oke, KPI Michelle, gimana tuh? Ya, jadi memang kalau di Danliris yang menjadi, kita namanya OKR bukan KPI tapi mirip lah. Tapi kita tidak hanya menilai dari omset gitu. Jadi memang dari awal Danliris we're not based on omset tapi juga dari from their energy, from intelligence, their integrity, and jadi kita sebenarnya omset atau kita lebih senangnya tuh profit ya, bukan semata-mata omset, tapi itu hanya a piece of pie atau sebagian kecil dari seluruh penilaian gitu. Jadi sedangkan kalau omset sendiri dari KPI atau di OKR kita itu kita bisa rubah gitu, every quarter or every itu kita bisa rubah. Tapi yang penting bagi kita memang kalau Danliris itu giving the security. Tadi mungkin tadi pakai physical needs itu ya. Itu hampir semua dari karyawan Danliris kita penuhi itu dari gaji, bukan dari, kan ada orang yang gajinya kecil terus bonusnya gede gitu ya. Kalau kita most of the salary itu sudah sepantasnya di situ. So the KPI itu is a bonus for their bonus and for us to evaluate how they grow every year gitu. Apakah they will promote or not gitu. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi di perusahaan tidak akan mengurangi gaji ya itu gitu. Tapi again penilaian kami tidak hanya kuantitatif in terms of kayak misalnya produktivitas tadi, efisiensi atau omset, tapi juga the energy they bring to the group, terus the innovation they introduce, semua itu bahkan ketika kita lagi low season seperti ini, lagi sulit, apa sih ide-ide gila yang mereka bisa bring up to us and create us new innovations and apa gitu. Jadi itu juga mempengaruhi dari KPI mereka gitu. Jadi sebenarnya itu hanya sedikit it's just hanya small part of the whole penilaian gitu. Penilaian yang lain ya. Oke. Terima kasih Michelle. Ini udah ada 3 jenis atau 3 cara dalam menilai produktivitas melalui apa yang kita sebut sebagai KPI ya. Kita mungkin bisa belajar dari sini. Devi, pengalamanmu bagaimana? Hai. Sebenarnya dari awal kita again, there's a silver lining in everything kata Mbak Patty bilang. Yes. Di awal itu sebelumnya kita sangat fokus terhadap KPI yang salah menurut kita, yaitu adalah kita hanya terhadap the end goal-nya apa. Seperti biasa mungkin it's the profit gitu ya. Jadi biasa kita lebih fokus ke situ. Nah, dengan adanya COVID ini salah satunya adalah kita mencoba untuk merubah juga mindset kita bahwa proses itu sekarang sangat-sangat penting. Seperti yang tadi aku bilang di awal bahwa kita lebih pengen inner sekarang gitu ya, maksudnya melihat ke dalam structure, resource dan segala macam. Jadi tentunya target berubah, target tentunya berkurang gitu ya. Nah, tapi instead of hanya melihat targetnya aja, kita melihat prosesnya. Contoh, jadi sekarang KPI yang diberikan itu adalah lebih banyak terhadap kayak we're in the service industry juga gitu ya. Jadi seberapa banyak lead generation yang keluar, dari lead generation yang keluar berapa banyak yang berubah convert menjadi conversion. Wirausaha. Betul. Dari conversion seberapa banyak itu, delivery kita seperti apa, apakah we satisfy the client and everything, terus bisa nggak sih upsell from our current client, kita menawarkan service yang lain gitu. Jadi itu dari sisi bisnisnya. Nah, selain itu KPI yang lainnya juga itu adalah of course the intangible things, seperti misalnya adalah berapa kali kita tim huddle yang lebih kepada membangun motivasi. Dan juga salah satunya adalah seberapa banyak
atau bukan seberapa banyak ya, sejauh mana masing-masing pegawai itu mengerti company filosofi. Dulu ini tidak terlalu penting, tidak pernah dilihat sebagai KPI ini ya, gitu kayak perhaps it's just a slogan that nobody knows gitu. Nah, di sini di mana masyarakat, semua karyawan membutuhkan itu tadi motivasi, trust, we're in this together. Penting sekali bagi mereka untuk merasakan sebuah tadi filosofi yang bukan cuma dihafalkan gitu ya, tapi dipraktekkan bersama-sama gitu. Itu perubahan yang cukup besar beberapa bulan kebelakangan ini itu yang, dan juga menurut saya sangat senang mengalami prosesnya itu adalah tadi bagaimana brand dan corporate philosophy ini ditularkan ke semua karyawan dari Hak Pemuda Internasional Indonesia. Ya, ini sebenarnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Devi di awal tadi sih. Jadi lebih bukan outernya, tapi innernya diberesin dulu ya di masa COVID. Yes, bener ya Dev ya. Oke. Teman-teman, ini nggak kerasa ya, sekarang udah tinggal beberapa menit lagi, obrolan kita sangat seru gitu, jadi mungkin saya harus sampai pada pertanyaan yang terakhir. Teman-teman yang sudah bertanya melalui melalui komen, terima kasih banyak. Kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman, tetapi saya kira pertanyaan-pertanyaan itu kalau nanti mendengar kembali rekaman ini bisa mendapatkan jawabannya dari cerita teman-teman atau narasumber kami pada sore hari ini. Jadi ini pertanyaan terakhir untuk semua. Kalau kita bicara mengenai COVID-19, lalu kita semua berbicara mengenai the new normal. Semua pengen tahu future of work kita tuh seperti apa. Perusahaan-perusahaan ini akan berubah menjadi seperti apa. Apakah misalnya, kan selama ini kita selalu bilang bahwa perusahaan-perusahaan yang futuris itu bentuknya matriks gitu, jadi bukan lagi hierarkis gitu. Mungkin itu salah satu yang sekarang udah sangat nampak gitu, tapi pasti itu cuma menjadi bagian kecil aja dari perubahan ini. Jadi saya mungkin ingin mengakhiri obrolan kita ini dengan bertanya kepada semua teman-teman dari sudut pandang keahlian masing-masing dan industri di mana teman-teman berada, seperti apa sih prediksi future of work kita ini. Di sini ada teman-teman dari industri kreatif, ada dari industri fashion, ada yang bekerja di industri FMCG gitu. Jadi saya kira cukup terwakili juga dari industri konsultan. Dan dalam kita bicara mengenai future of work, kita tentu akan bicara juga mengenai new culture. New culture-nya tuh akan jadi seperti apa sih? Gitu. Oke, this is the last question. Jadi mungkin bisa dimulai dari Mbak Ade. Silakan Mbak Ade. Makasih Mbak Betty. Ya. Saya kembali dengan hasil studinya dari Accenture tadi, which is culture makers. Adanya memang culture makers ya. Dan mereka perlu say, do, and drive-nya itu. Di Unilever dan saya juga personally juga percaya ini adalah setiap orang harus menemukan purpose-nya. Tujuan mulianya itu sebenarnya apa sih? Your inner self itu, what is your purpose? Itu sesuatu hal yang setiap individu kita tuh harus mencari itu dulu, purpose-nya. When you know your purpose, then you will say, you will do, and you will drive everything in your power to achieve that goal. Nah, saya rasa ke depannya pekerjaan kita akan lebih di-drive dengan itu. Setiap orang mungkin yang generation X atau milenial sekarang, semua juga akan mencari sebenarnya purpose-nya saya ini siapa sih? So, secara company juga harus bisa beradaptasi, memberikan space dan kesempatan untuk setiap individu mencari purpose-nya dan membuat role-role yang juga serve that orang itu bisa menjewantahkan purpose-nya. Dengan cara begitu, orang itu akan jauh lebih efektif untuk mendeliver apa yang dia percaya to be true dan purposeful untuk dirinya. Alhamdulillah di Unilever kami memang sudah mengadaptasi dan sudah percaya belief ini, people with purpose thrive. Kami percaya kalau orang yang benar-benar mempunyai kepercayaan dan tujuan mulia itu, mereka akan berkembang di dalam Unilever ataupun dimanapun juga. Gitu. Oke, Mbak Ade. Jadi selain dia mencapai goals-nya, dia juga akan pasti lebih bahagia ya, karena purpose-nya terpenuhi ya. Betul, dia akan bahagia, dia akan terpenuhi, dia akan lebih engage ke komunitas, dan engage ke perusahaan juga. Yes, thank you Mbak Ade. Oke,
kita ke Devi dulu deh. Yeah. So what's your story about the future of work? Okay. We have to know that the future of business is depend on the future of society. Jadi sebenarnya saya setuju banget dengan yang dikeluarkan oleh Accenture ini, the culture maker. Culture maker is the future of the business. Jadi instead of kita mengikuti tren segala macam gitu ya, di depan itu, ke depannya itu kita harus lebih mengenal perubahan apa yang terjadi di masyarakat supaya kita bisa memberikan produk, service, apapun juga yang adaptable terhadap their needs gitu. Jadi setuju dengan Mbak Ade bahwa purpose is everything. Sebagai seorang strategic planner itu adalah keyword kita juga. Find purpose in plan, find purpose in life, segala macam. Nah, kalau misalnya kita bisa serve purpose, itu adalah tentunya we can create a sustainable and long-lasting relationship with our client, not just client, tapi juga our consumer, our audience, gitu kan. Dan mungkin again, the future of society define the future of business. So if you know what will happen in the future terhadap society, you will win, gitu Mbak. And you will thrive ya. Yeah, definitely. Ini menarik ya. Memang COVID ini menyebabkan atau membuat kita jadi berpikirnya tidak egoistik. Nggak berpikir bahwa gue di Menara Gading dan aku yang mengarahkan tren harus begini. Kalau pasarnya memang nggak butuh itu, kita nggak akan dilihat juga kan. Betul. Right? Betul. Very good insight. Terima kasih Devi. Sekarang kita ke Michelle. Gimana Michelle? Ya, jadi aku setuju banget juga sama yang tadi udah diomongin tentang purpose. Tapi just to add bahwa menurutku pandemi ini tuh benar-benar membuat terutama aku dan tim-timku untuk kembali melihat like who we are as a company, what's important for us, dan ketika semua itu runtuh gitu ya, atau semua itu gelap, what's important for us, what's our priority, which is our maksudnya staff dan karyawan kami, we as a family, dan itu comes first, our health and everything, dan itu membuat kita untuk relook at our business, dan tidak hanya kita ngomong gitu ya about sustainability, and itu we have to do it, and then bagaimana kefasihan kami ketika kita driving gitu. Jadi kapan ngegas, kapan ngerem, kapan lihat spion kanan kiri, the execution of when we drive is also very important gitu. Jadi menurutku itu yang kefasihan kami untuk ngedrive, ngelihat pasar, dan apalagi di masa pandemi ini culture, and there'll be a lot of culture changes, a lot of fast trend changes in terms of fashion, in terms of goods and everything. Itu kita harus benar-benar melihat, tapi juga satu sisi reflecting, is it right for us in terms of our family against our priority needs, dan kapan kita harus ngegas dan ngeremnya itu tadi. Ya. Kapan ngegas dan ngerem itu betul banget ya. Kalau kita drive ya kita nggak bisa jalan terus, tapi kita juga harus lihat di sekeliling itu ada apa gitu ya, Michelle. Iya. Oke, terima kasih Michelle. Ke Mbak Debbie, your last word Mbak Debbie. Semua nih kayaknya buy in terhadap culture maker, seneng kan? Terutama yang say do dan drive gitu. Oke, menurut Mbak Debbie nih apa nih ramalannya Accenture mengenai the future of work ini? Oke, sebenarnya kalau kita bicara future of work gitu ya, kita tahu bahwa milenial tuh sudah mulai masuk ke dalam dunia kerja, itu kita tidak bisa menafikan itu gitu kan. Terus kemudian ada peran digital, peran teknologi gitu kan ya. Terus kita juga tahu bahwa banyak pekerjaan itu sudah akan digantikan dengan misalnya istilahnya robot, banyak pekerjaan yang sifatnya akan diotomasikan atau augmented gitu kan ya. Terus kemudian juga dengan kondisi seperti ini, sekarang banyak perusahaan sudah mulai mikir, oh mungkin flexible working arrangement itu something, atau remote working something yang sebenarnya doable ya, gitu sebenarnya gitu kan, which is itu ada impact-nya gitu. Jadi sebenarnya kita ke depannya tuh harus lebih bisa fleksibel gitu ya, agile untuk melihat kondisi yang ada. Jadi kita harus beradaptasi cukup cepat, dan akhirnya kita adjust diri kita supaya kita bisa relevan gitu kan, relevan to the situation gitu kan. Jadi kayak misalnya organisasi punya banyak isu mengenai kondisi saat ini, that's why dari tiga pemimpin perempuan yang kita jadi narasumber
kita hari ini Mbak Peti, mereka menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk bisa relevan kepada bisnis apapun itu gitu ya Mbak Peti ya. Jadi kayak contohnya ya kita produknya juga harus bisa relevan untuk dibawa ke market, servisnya pun juga harus relevan gitu. Jadi kita memang harus mulai berpikir untuk striving untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Jadi culture-nya setuju juga dengan meng-echo apa yang tadi Mbak Ade, Mbak Devi dan Mbak Michelle sudah disebutkan. Purpose itu nomor satu, tapi culture yang open dan kemudian fleksibel dan juga being equality. Jadi equality culture, memberikan kesempatan yang sama ke semua orang, baik itu laki-laki dan perempuan, itu juga akan bisa mendrive kemajuan apa yang ingin dicapai di kemudian hari. Itu sih, Mbak. Oke, Mbak Devi terima kasih banyak. Teman-teman, saya mau lihat nih wajah keseluruhan pembicara kita karena kita sudah sampai pada akhir dari obrolan kita. Saya tahu teman-teman sangat sibuk, nih udah ada yang ditunggu meeting juga. So thank you very much untuk Mbak Nurdiana Darus dari Unilever Indonesia, Devi Atamimi dari Hakuhodo, thank you very much. Mbak Devi, Alishinta dari Accenture dan juga Michelle Cokro dari Danliris Group. Terima kasih banyak teman-teman atas insight-nya semuanya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah saat ini. Kita nggak perlu lagi atau mungkin bisa dikurangi kecemasannya. Yang penting kan kita harus bisa mengurai apa yang bisa kita lakukan atau bersiap terhadap masa depan kita setelah COVID-19. Ada beberapa hal yang barangkali bisa menjadi catatan kita sama-sama dari pembicaraan kita tadi, bahwa kalau kita punya sikap atau sifat make it happen, sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Karena mau di zaman sekarang, di zaman dulu, atau zaman di depan, itu selalu akan dibutuhkan dalam pekerjaan apapun. Dan kalau kita mengerti purpose dari diri kita masing-masing dalam bekerja, itu juga akan sangat membantu kita untuk menavigasi kita mau kemana di masa depan ini. Dan perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan ruang kepada para pekerjanya atau karyawannya untuk mengimplementasikan purpose itu, maka sangat mungkin kita akan bisa thrive bersama. Lalu kemudian yang juga sangat menarik tadi, kita disampaikan bahwa setelah COVID ini kita akan sangat mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya yang terpenting adalah bisa mengatasi masalah yang ada di dalam masyarakat, apapun yang kita lakukan. Karena itulah yang paling dicari, bukan lagi hal-hal yang tidak esensial. Barangkali hidup kita di masa depan itu memang akan mengarah kepada hal tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you very much. Mungkin boleh juga mic-nya, saya mau say thank you sama teman-teman. Thank you very much teman-teman. Terima kasih. Thank you everybody. Very good semuanya. Thank you semuanya ya. Terima kasih semuanya. Saya Peti Fatima undur diri. Sampai jumpa kembali pada acara karir series kita yang berikutnya dari Femina Media. Selamat sore.